Informasi terpopuler yang pertama datang dari peringatan bos Pfizer pada masyarakat yang sudah divaksin COVID-19 penuh termasuk booster, di mana vaksinasi tahap 4 ini masih diperlukan sebagai booster. CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan perlindungan yang dimiliki dari vaksin ketiga dinilai cukup baik untuk melawan rawat inap dan kematian COVID-19. Akan tetapi vaksin booster ini tidak terlalu bagus untuk melawan infeksi karena tidak bertahan lama. Bourla mengatakan vaksin dosis keempat tetap masih dibutuhkan walaupun sudah mendapatkan suntikan vaksin penuh atau booster agar terus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Diketahui pemberian vaksin dosis keempat memang bukan hal yang baru. Beberapa negara seperti Israel, Chile, dan Jerman dilaporkan sudah melakukan vaksin keempat. Sementara itu, Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat sudah menyetujui penyuntikan vaksin keempat. Vaksin booster kedua ini diberikan kepada warga berusia 50 tahun ke atas dan izin vaksin booster pun diterbitkan pada vaksin Pfizer dan Moderna. Ya, di informasi berikutnya, pada perdagangan hari ini harga minyak sawit mentah melesat di sesi pembukaan perdagangan pagi tadi setelah pemerintah Indonesia melarang ekspor. Mengacu pada data Refinitiv, harga CPO dibanderol di level Rp6.584 Malaysia per ton atau melonjak 3,6%. Meskipun masih drop 1,75% secara mingguan, harga CPO berhasil membukukan kenaikan sebanyak 61,83% secara tahunan. Saat ini pasar minyak nabati dunia memang sedang diterpa berbagai sentimen kurang sedap, bahkan mengejutkan pasar minyak nabati global. Minggu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengeluarkan aturan larangan ekspor minyak sawit Indonesia mulai 28 April 2022. Kebijakan ini diambil menyusul polemik kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar yang terindikasi adanya aktivitas mafia. Padahal Indonesia sendiri adalah produsen, eksportir, dan konsumen utama minyak sawit yang menyumbang sekitar 60% dari total pasokan. Sementara dari data Badan Pusat Statistik sepanjang 2021, ekspor sawit dan produk turunannya mencapai 35,5 miliar dolar Amerika. Hal ini menempatkan sawit sebagai penghasil devisa negara. Di informasi berikutnya, bagi pengguna smartphone, Android buatan Google ternyata masih menjadi sistem operasi yang menguasai pasar smartphone dunia. Akan tetapi, pangsa pasarnya masih jauh mengalahkan iPhone. Menurut data Statista, pasar smartphone Android menurun dalam 5 tahun terakhir. Bila pada 2017, pangsa pasarnya mencapai 77,32%, pada Januari 2022 turun menjadi 69,74%. Sementara pangsa pasar iOS milik Apple, iPhone terus meningkat dari 19,4% pada 2017 menjadi 25,4% pada Januari 2022. Pangsa pasar terbesar iOS terjadi pada Desember 2021 yang mencapai 29,24%. Dan salah satu penyebab meningkatnya pengguna iOS adalah pertumbuhan besar Apple di negara berkembang berkat iPhone murah atau iPhone SE. Google Android dan iOS Apple sama-sama diluncurkan pada tahun 2007. Keduanya rutin meluncurkan pembaruan untuk menekan kerentanan yang terjadi pada smartphone atau menawarkan fitur baru untuk meningkatkan kemudahan dalam berkomunikasi. Ya, di informasi yang terakhir, teknologi digital disebut-sebut mempengaruhi sektor keuangan dan begitu besar adanya pandemi, diprediksi pekerjaan teller hingga back office akan hilang. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa disrupsi dan transformasi digital merupakan tantangan global. Meskipun disrupsi digital menghilangkan beberapa pekerjaan, namun kondisi ini juga memunculkan ekonomi baru. Sri Mulyani menambahkan dalam transformasi digital, kesiapan penduduk Indonesia juga menjadi perhatian pemerintah. Terlebih, Indonesia memiliki bonus demografi hingga 2030
di mana pertumbuhan kelas produktif akan terus meningkat. Misalnya, untuk menyiapkan generasi muda dari sisi pendidikan, pemerintah menyiapkan anggaran fungsi pendidikan sebesar 550 triliun rupiah untuk tahun ini. Selain itu, membangun infrastruktur digital sebagai tulang punggung ekonomi digital, pemerintah butuh investasi besar, mulai dari satelit hingga membangun menara telekomunikasi BTS. Ya, demikian top news kita hari ini.